Ini 8 motivasi kunci alasan kenapa orang melakukan perselingkuhan. Ini bukan alasan abal-abal ya, dari Selterman et al. Tahun 2020. Yang pertama, dari anger atau marah. Jadi ketika seseorang itu diselingkuhi duluan, dia akan menumpuk rasa marah dan akhirnya berniat untuk membalas dendam. Ketika membalas dendam, biasanya ya selingkuh lagi, gitu ya. Kemudian juga bisa dari argumen. Ketika selalu argumen membuat marah lagi, akhirnya dia memutuskan untuk selingkuh aja, cari orang lain. Yang kedua, masalah self-esteem atau harga diri. Ketika dalam pernikahan, seseorang, entah itu suami atau istri, sama aja dua-duanya, mereka merasa kurang dihargai, mereka kurang mendapatkan perlakuan yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya dia mencari orang lain yang bisa memperlakukan dia sesuai dengan harga diri yang dia mau. Dan itu menjadi kunci utama juga kenapa orang banyak selingkuh. Karena kan seharusnya pasangan itu kan saling melengkapi satu sama lain. Tapi zaman sekarang malah jadi semakin banyak yang melukai harga diri satu sama lain. Kemudian motivasi kunci yang ketiga adalah kurangnya rasa cinta satu sama lain antar pasangan. Biasanya kasus seperti ini banyak di kasus-kasus menikahnya dipaksakan, atau karena dijodohkan orang tuanya, karena dipaksa orang tuanya seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa menikah tanpa ada rasa suka atau cinta satu sama lain. Sehingga menjadi motivasi buat kedepannya, kalau nanti aku bisa memilih orangku sendiri, aku akan mencari orang itu. Aku akan meninggalkan pernikahanku yang sekarang dan mencari orang yang bisa benar-benar aku cintai dan aku pilih sendiri. Yang keempat adalah kurangnya komitmen. Dalam teori yang dikemukakan oleh Sternberg tentang segitiga cinta, kita akan menemukan bahwa ketika kita mencintai seseorang itu ada 3 aspek, yaitu kedekatan, passion, dan juga komitmen. Ketika kita hanya kedekatan dan juga passion aja, intimacy dan passion gitu ya, nggak ada komitmen di sana. Kita cuma suka sama orang itu, cinta karena dia cantik, karena dia menarik, tanpa ada ikatan, tanpa ada komitmen, ya kita ujung-ujungnya bisa aja selingkuh. Bisa aja kita berpisah dari orang itu atau kita bercerai gitu. Karena nggak ada komitmen di sana. Dan itu menjadi alasan utama juga seringkali dalam pernikahan yang tidak sukses. Yang kelima adalah kebutuhan seseorang untuk keberagaman. Ada tipe orang tertentu yang memang tidak bisa settle dalam satu lingkungan atau satu orang. Dia inginnya itu berubah-berubah terus. Tapi belum tentu orang ini punya borderline personality disorder. Belum tentu orang ini punya masalah kepribadian atau masalah klinis. Emang dia itu nggak bisa settle aja. Sehingga dia susah untuk bareng sama satu orang secara terus-menerus seumur hidup. Jadi dia selingkuh. Yang keenam adalah adanya pembiaran dari pasangannya sehingga orang ini yang melakukan selingkuh merasa aku ingin lebih diperhatikan, aku ingin tidak dibiarkan, aku ingin memenuhi apa yang aku kurang. Sehingga dia mencari orang lain supaya dia merasa bisa memenuhi dirinya dan tidak mendapatkan pembiaran yang sama. Karena pembiaran itu menyakitkan sekali. Misalnya ada masalah dibiarkan, silent treatment. Pembiaran misalnya butuh sesuatu dicuekin, ingin sesuatu nggak dikasih. Jadi dibiarin aja gitu, orang mau ngapain juga terserah gitu. Akhirnya kan secara emosional merasa kosong karena dibiarkan terus. Yang ketujuh adalah sexual desire. Dalam sebuah pernikahan, seringkali seseorang itu punya kecenderungan menyukai hubungan seksual tertentu. Entah itu action, entah itu mungkin semacam fetish gitu ya, apapun itu. Dan seringkali orang yang memutuskan untuk selingkuh adalah ketika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam hubungan seksual yang dia inginkan, sehingga dia mencari ke orang lain untuk memenuhi hubungan seksual tersebut. Kemudian alasan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, adalah karena mabuk. Ini bahkan menjadi alasan loh. Orang mabuk ketika dia dalam intoksikasi alkohol, dia itu nggak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia itu punya kemampuan kognitif, itu impair semua, rusak semua.
Sehingga bisa jadi kemampuan mengambil keputusan, kemampuan penilaian seseorang ketika mabuk itu kabur semua. Etika, moral, norma, hukum, bahkan dalam pernikahan gitu ya, itu jadi hilang semua sehingga kemungkinan orang bisa melakukan perselingkuhan ketika mabuk itu sangat besar karena jadi nggak bisa menilai dengan baik. Nah, dari 8 motivasi kunci ini, di sini kita bisa menyadari bahwa ketika ada perselingkuhan atau bahkan sampai perceraian, itu tidak selalu salah dari korbannya. Karena tidak semuanya itu, korbannya itu yang melakukan sesuatu sehingga si pelaku perselingkuhan ini melakukan perselingkuhan. Bisa jadi karena si pelaku perselingkuhan ini adalah orang yang sebetulnya tidak bisa untuk terikat, atau orang yang membutuhkan harga diri yang lebih dihargai misalnya, atau mungkin orang-orang seperti ini memang nggak bisa settle dalam satu hubungan pernikahan gitu loh. Sehingga kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih waspada meskipun saya tidak menormalisasikan hubungan yang sampai selingkuh atau sampai bercerai gitu. Saya tidak menormalisasikan itu, tapi ini adalah fakta yang terjadi di masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Selterman di tahun 2020. Oke, semoga VT ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan salam sehat jiwa bagi kita semua.